Kristus Raja, beginikah Sang Raja kita, beginikah Sang Mesias, telanjang, tergantung di kayu salib dan sekarat. Dia yang telah menyelamatkan orang-orang lain tapi tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menjadi Raja dengan menjadi hamba Allah dan manusia. Dia menjadi Raja karena cinta kasih yang setia sampai mati. Dia menjadi Raja oleh karena Ia jadi satu dari antara kita sebagai yang terakhir, yang terkecil, dengan turut menderita, rasa sakit dan mengalami kematian seperti kita. Tapi kemudian Bapa membangkitkan Dia dan menjadikan Dia anak sulung dari antara orang-orang mati. Dia adalah Raja kita kalau kita turut serta dalam kehidupannya, kalau kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, kalau kita dapat mengasihi dan melayani seperti Dia. Kita menghormati Dia hari ini oleh karena hari ini pun kita ikut serta dalam kehidupan kebangkitannya. Saudara sekalian, terkadang kita menghormati Raja kita dengan mulut, tidak cukup dengan hati dan kehidupan. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Tahun 2000 yang lalu, ketika terjadi kerusuhan-kerusuhan, pembakaran, dan bom-bom di Jakarta, demikian seorang teman pastor mulai bercerita. Suasana mencekam. Gereja dan pastorannya ada di pinggiran kota, jadi tidak akan jadi target. Tapi kemudian datanglah serombongan orang berjanggut, berpakaian putih-putih. Teman saya dan orang-orang di pastoran yang letaknya melengket ke gedung gereja mulai ketar-ketir. Mereka merasa sekarang sudah tibalah giliran gereja mereka akan dibakar. Rombongan itu masuk ke dalam gereja. Mereka berkeliling melihat-lihat. Akhirnya sekelompok orang berdiri di muka altar, sama-sama memandang ke salib besar yang tergantung di dinding belakang panti imam. Teman saya dengan kawan-kawannya diam seribu bahasa, tegang, mengintip dari balik tirai jendela pastoran, memasang kuping baik-baik, sebab suara di dalam gereja kedengaran cukup jelas di pastoran. Seorang yang berjubah putih sambil menatap salib berkomentar, "Kasihan ini orang-orang Katolik, Tuhan mereka cuma punya celana dalam." Anggota rombongan lain ketawa atau cuma tersenyum. Puas melihat-lihat, mereka keluar dari gereja, keluar dari halaman, tidak membakarnya. Teman saya yang masih dalam keadaan syok, akhirnya bernafas lega. Saudara sekalian, Tuhan mereka cuma punya celana dalam. Ejekan zaman modern ini menambah ejekan orang-orang yang datang menonton ketika Yesus disalibkan, termasuk orang yang disalibkan bersama Dia, sebagaimana kita dengar dari bacaan Injil tadi. Sekarang ini salib sudah menjadi hal biasa di mana-mana, malah menjadi hiasan kalung di leher dari emas atau batu berharga. Tapi dulu lain ceritanya. Kalau orang Yahudi melihat sebuah salib yang kosong, kesan apa yang muncul dalam hati mereka? Kesan yang pertama-tama muncul adalah, inilah alat penghukum secara mengerikan para kriminal, sebuah kekerasan yang mengerikan, cara orang-orang Romawi menghukum secara bengis. Maka mengenakan salib sebagai hiasan di leher sama dengan orang zaman modern ini menggantungkan sebuah liontin miniatur tiang tempat orang hukuman tembak diikat, atau di Amerika Serikat miniatur kursi listrik, atau di masa revolusi Perancis miniatur giyotin. Dari segi agama, orang-orang Yahudi berpendapat bahwa orang yang dihukum salib berarti ditinggalkan Allah, dibuang Allah. Maka gagasan pikul salib bagi orang Yahudi akan terdengar amat menjijikkan. Tapi saudara sekalian, apa yang terjadi waktu Yesus disalib? Lukas mencatat kesan penjahat yang ikut disalibkan bersama Yesus. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Atau dalam kisah selanjutnya, pasal 23 ayat 47, ia mencatat kesan kepala pasukan demikian. Ketika ia melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini tidak bersalah."
Matius dalam kisah yang setara pasal 27 ayat 54 malah menulis kata-kata kepala pasukan itu, "Sungguh orang ini anak Allah." Mengapa kepala pasukan ini sampai pada kesimpulan itu? Yang dia lihat bukanlah manusia di atas kayu salib, bukan, bahasa Inggrisnya who died, karena setiap hari dia bisa melihat orang-orang yang mendapat hukuman seperti ini. Sebagai catatan, begitu banyak orang yang tidak bersalah seperti ini sudah dipenjara atau malah mendapat hukuman mati, baik sebelum Kristus, sesudahnya, sampai hari ini. Tapi yang dilihat kepala pasukan itu adalah bagaimananya, bahasa Inggrisnya how he died. Dari 3 orang itu ia melihat keistimewaan Yesus. Caranya ia wafat, yaitu dengan kesetiakawanan, dengan kebebasan, dengan ketaatan, dengan kasih, dengan pengampunan, dengan kesetiakawanan misalnya dengan mereka yang sebenarnya tanpa salah dihukum mati, dipenjara, dengan kebebasan. Ia tidak jadi buronan sebelum dihukum mati. Dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Dia tidak cari-cari mati di salib. Dia cuma taat kepada kehendak Allah. Dengan kasih, ia tidak maki-maki mereka yang menyalibkan dia, malah berdoa untuk mereka, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dengan pengampunan terhadap mereka yang menyalibkan dia, terhadap penjahat yang disalibkan bersamanya. Sungguh merupakan hiburan bagi kita mengetahui bahwa Yesus pun menderita, namun penderitaannya akan sia-sia saja kalau ia tidak telah menanggungnya dengan kasih. Bukanlah penderitaan Yesus yang menyelamatkan dunia, melainkan cinta kasih-Nya. Siapapun yang mengatakan bahwa dia mencintai penderitaan, itu pasti gila. Penderitaan itu sesuatu yang Anda akan berusaha sedapat-dapatnya hindarkan. Begitu pula dengan Yesus. Bandingkan pengalamannya di Taman Zaitun. Namun kita akan dengan rela dan ikhlas hati menanggung penderitaan bagi seseorang yang kita kasihi. Cinta kasih kita memberi makna atau arti bagi penderitaan kita. Begitulah Yesus. Dia itu gembala baik yang mati oleh karena mengasihi domba-dombanya. Dia raja karena mengorbankan nyawa untuk rakyatnya. Jadi bukan penderitaan Yesus yang menebus dunia, melainkan cinta kasih-Nya. Maka bukanlah penderitaan yang Tuhan kehendaki, melainkan cinta kasih kita. Tapi bagaimanapun cinta kasih itu tidak bisa tidak menimbulkan juga rasa sakit. Tapi cinta kasih itu juga mengakibatkan sukacita yang sangat besar. Saudara sekalian, untuk menghindari salah paham pengertian supaya ia tidak diangkat menjadi raja duniawi, maka ketika Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor, ia minta murid-muridnya tidak menceritakannya kepada orang lain. Hal yang sama dibuatnya ketika ia membuat mukjizat-mukjizat. Cuma peristiwa penyalipan yang memperlihatkan dengan gamblang apa arti sebenarnya kalau ia disebut raja. Ketika Yesus berdiri terbelenggu dan dipukuli di hadapan orang banyak, berpakaian mantel ungu sebagai ejekan, dimahkotai duri dan memegang tongkat kekuasaan dari bulu-bulu sebagai olok-olokan, Pilatus berkata, "Inilah rajamu." Dan tanpa menyadarinya, Pilatus mengatakan kebenaran. Yesus meneguhkan kebenaran ini. Ya, aku adalah raja. Untuk itu aku dilahirkan dan untuk itulah aku datang ke dunia. Raja yang tidak punya apa-apa, bukan raja yang berlimpah harta dan sepatutnya duduk ongkang-ongkang kaki dan sepasukan pengawal sebagai dasar kuasanya. Kasihan Tuhan mereka cuma punya celana dalam. Ini mungkin olok-olok, tapi tanpa sadar ia mengatakan kebenaran. Demi cintanya kepada kita, ia meninggalkan segala-galanya, kemuliaannya di surga. Ia menghampakan diri demi keselamatan kita.
Bandingkan surat Paulus kepada umat di Filipi pasal 2 ayat 6-8. Saudara sekalian, apa dasar kuasa Yesus? Sekali lagi, tanpa menyadarinya, mereka yang mengolok-olok dia memberikan jawaban yang benar. Orang lain ia selamatkan. Tapi ketika mereka menambahkan dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan, mereka salah. Meskipun sebenarnya bisa, Yesus toh tidak melakukan itu. Sebab ia datang bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menanggung semuanya bukan karena ia senang dengan penderitaan, melainkan karena taat kepada kehendak Allah Bapanya. Saudara-saudari, Lukas memberi kita bersama si kepala pasukan, si penjahat yang baik, sebagai contoh, sebagai seorang beriman yang sadar akan keberdosaannya dan pantas menjalani hukuman. Seperti si kepala pasukan, ia melihat bagaimana Yesus menanggung semuanya itu. Di situ si penjahat itu menangkap sesuatu dari martabat Yesus sebagai raja. Ia mengakui bahwa Yesus tidak bersalah dan bahwa cinta kasihlah yang menjadi alasan penderitaannya. Ia percaya bahwa Yesuslah yang akan menjadi hakimnya. Saya pantas mati karena perbuatan-perbuatan saya, tapi engkau tidak akan menghukum saya, kan? Karena itu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara sekalian, saya heran mengapa ia katakan Yesus. Dari mana dia tahu nama itu? Orang ini pasti begitu terkesan, begitu percaya kepadanya sampai ia menyapanya Yesus. Dari bahasa Ibrani, Yeshua, yang arti harafiahnya berarti Allah menyelamatkan. Dan karena itu ia memohon belas kasih Yesus. Dan Yesus dengan penuh kuasa raja berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hakikat kerajaan Kristus adalah memberi pengampunan dosa dan menganugerahkan hidup abadi. Mari kita juga saling mengampuni sebagai tanda bahwa kita ini warga-warga kerajaannya, bukan saling menuduh dan mendendam. Dasarnya ialah bahwa kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni Tuhan. Kerajaannya memang bukan dari dunia ini, karena itu mengampuni bersifat ilahi. Tapi dapat mulai di dunia ini dan mampu merubah masyarakat dari akar-akarnya. Kerajaan ini mulai di tempat di mana orang mulai hidup menurut gaya hidup Yesus. Mari kita juga hidup sebagaimana layaknya warga-warga kerajaan Kristus yang baik, yang saling menerima, saling berdamai kembali, saling menghargai, saling mengasihi, saling memberi diri, seperti Kristus Raja kita. Amin.